Tapi kayaknya dia nggak sadar deh. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Misi Mbak, ini tempat duduk saya. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Madiun. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Madiun dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Kota Jakarta. Naik kereta api gaya baru Malam Selatan di kelas eksekutif. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api gaya baru Malam Selatan eksekutif dari Madiun ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan Stasiun Madiun. Untuk hari ini tanggal 4 Agustus 2025, masih jam 7:35 ya teman-teman. Udah mulai banyak penumpang yang berdatangan karena sesaat lagi itu akan ada keberangkatan kereta api Madiun Jaya dari Madiun juga tujuan ke Jakarta. Hari ini alhamdulillah cerah banget ya teman-teman. Cuman jam segini di Madiun udah lumayan panas sih buat saya pribadi. Fasilitas di stasiun Madiun juga menurut saya cukup lengkap ya. Di sebelah sana itu ada loket, terus ada juga customer service, ada minimarket, ada CFC. Di sini ada tempat untuk cetak boarding pass dan di sebelah sana ada pintu keberangkatannya. Langsung aja ke sana kali ya, supaya bisa rekam kereta Madiun Jaya berangkat. Di stasiun Madiun juga udah ada face recognition ya. Jadi bisa scan wajah langsung masuk. Simple banget. Ini nih, ruang tunggu di stasiun Madiun. Emang nggak begitu lega ya teman-teman. Ada juga tempat bermain untuk anak-anak. Di sini juga ada ruang tunggu lagi tuh. Ada langsiran kereta api yang masuk di jalur nomor 3. Ini adalah kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan ke stasiun Pasar Senen yang akan berangkat jam 8 pagi. Kereta api Madiun Jaya ini bisa dibilang perpanjangan armada rangkaian kereta Kuto Jaya Utara dari Pasar Senen menuju ke Kutoarjo. Terus kereta Kuto Jaya Utara berhenti beroperasi dan rangkaiannya ditarik ke Madiun untuk digunakan kereta api Madiun Jaya pada GPK terbaru. Ada kelas premium, ada juga kereta kelas eksekutif. Ini ada kereta eksekutif New Generation modifikasi, tapi kok belang ya sama stainless steel. Wah, Madiun Jaya sekarang rangkaiannya panjang banget. Ini bawa 2 kereta bagasi teman-teman. Kayaknya mau kirim ke arah Jakarta nih. Kereta api Madiun Jaya berangkat tepat jam 8 ya dari stasiun Madiun.
Kereta api yang baru masuk di jalur 3 adalah kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan ke stasiun Pasar Senen. Waktu keberangkatan kereta api Bangunkarta dan kereta api Madiun Jaya bisa dibilang tidak terlalu jauh ya, hanya selisih 25 menitan gitu. Dan untuk penumpang kedua keretanya sama-sama rame sih saya lihat. Jadi kemarin itu ada anjlokan KA Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan armada kereta rollingnya nggak beraturan ya teman-teman. Ini kereta api Singasari, ada armada premium modifikasi dan juga ada premium stainless steel. Yang dapat stainless steel ini hoki banget nih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Madiun dan saya masih menunggu kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta tiba di stasiun ini. Sebelum itu saya mau cerita sedikit dulu nih seputar perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya PP dengan stasiun keberangkatannya mulai dari stasiun Pasar Senen menuju ke Cirebon, lalu ke Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, sampai dengan ke Surabaya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan juga bisa dibilang adalah salah satu kereta api legendaris yang beroperasi di jalurnya karena kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1975. Sudah 50 tahun yang lalu. Dan untuk armada yang sudah digunakan kereta api Gaya Baru Malam Selatan kini menggunakan armada kereta New Generation Stainless Steel yang diproduksi oleh PT Inka Madiun. Tuh, PT Inka ada di sebelah sana ya teman-teman. Dan untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan terdiri dari 2 kelas layanan. Ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp410.000 sampai dengan Rp440.000-an. Lalu yang kedua ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp530.000 sampai dengan Rp590.000. Saat ini saya akan duduk di kereta kelas eksekutif karena sebelumnya kan sudah pernah naik di kelas ekonomi New Generation, rutenya juga sama. Namun sekarang ini teman-teman, pada perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan sebenarnya saya mau ngeprank temen, yaitu Meita yang waktu itu ketemu di Kuala Lumpur ya, dan sempat juga beberapa kali nongol di video saya. Saya rencananya mau ngeprank ke Meita dan nanti saya sudah beli tiket, tempat duduknya itu di samping dia. Nanti kita pura-pura masuk kereta terus kita bilang, "Permisi Mbak, ini kursi saya," gitu ya. Yang baru saja masuk di jalur nomor 1 ini adalah kereta api Sancaka, kereta Patas Jogja-Surabaya, dan penumpangnya rame banget. Gokil, Sancaka. Yang turun Madiun aja ini tuh pasti banyak teman-teman, karena penumpang Sancaka banyak sekali penumpang Tarsusnya. Kereta api Sancaka berangkat dari stasiun Madiun. Setelah Sancaka berangkat, bakal masuk kereta Gaya Baru Malam Selatan yang bakal saya naiki. Penumpang Gaya Baru Malam Selatan pun lumayan ramai ya dari Madiun. Itu dia kereta api Gaya Baru Malam Selatan ya.
Untuk susunan rangkaian kereta api gaya baru Malam Selatan, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi, di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Sekarang ini saya akan duduk di kereta eksekutif 3. Nah, Meita itu ada di eksekutif 3 teman-teman, tapi saya rekam dari sini supaya nggak ketahuan gitulah. Si Mei duduk di 12A lagi, di kiri dia. Tapi kayaknya dia nggak sadar deh. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Misi Mbak, ini tempat duduk saya. Apa kabar? Sebentar. Masih terkejut saya, Pak. Masih terkejut. Gak lihat barusan? Nggak. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 3 dan mendapatkan kode armada K1024550 SDT. K1 merupakan kereta kelas eksekutif 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 24 tahun pertama dinas di 2024, 50 nomor absennya, dan SDT. Kepemilikan rangkaian ini adalah Depo Sidotopo. TS itu adalah tegangan dari pembangkit ke rangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 25 bulan 11 2024. Di atas sana terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 45 adalah berat maksimal 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk bugi K10 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Tuh. Tepat sesuai schedule ya, pukul 8.50 waktu Indonesia Barat berangkat dari stasiun Madiun. Udah langsung kerja aja nih Bu. Kan tujuannya memang eksekutif ini memang nyaman ya untuk bekerja ya. Makanya itu, jadi buat kaum pekerja yang jarak jauh keretanya dan harus bekerja, kayaknya eksekutif pilihan terbaik sih. Iya betul. Ini mejanya meskipun agak menceng dikit ya. Iya sih. Ya, masih bisa lah ya. Ini kan harusnya agak tegak gini ya. Oh. Ini dia melehoy gitu ya. Lehoy. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak miring-miring dikit. Iya, miring dikit. Boleh pindah kalau kosong sebenarnya. Jangan lah. Paling nanti kalau ada yang punya Iya, kursinya makanya. diusir. Jadi kayak repot pindah-pindah gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah, yang harusnya dievaluasi adalah KAI ya. Tolong jangan menceng. Harga tiketnya mahal sebenarnya. Sama harus ada wifi ya. Karena ini Iya. ada wifi. Jadi kalau ada wifi kan menguntungkan gitu ya untuk kita lebih nyaman bekerja dan mungkin streaming kali ya, streaming lebih lama gitu karena perjalanan kan cukup panjang. Jadi kalau cuma bengong kan ngapain gitu, bengong terus tidur juga ngapain. Bisa sih membaca buku, tapi kayak lebih asik kalau ada wifi. Iya. Yuk KAI tolong didengarkan ya, ini aspirasi rakyat. Oke. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:18 ya. Sudah tiba di stasiun Walikukun. Dan nampaknya di Walikukun ada orang yang turun, ada juga yang naik, tapi di kelas ekonomi ya teman-teman. Minusnya di stasiun Walikukun ini tidak ada peron tinggi, sayang sekali. Jadi aksesibilitas naik turun penumpang agak sedikit sulit, terutama untuk yang bawa koper. Padahal stasiunnya itu terbilang gede banget ya bangunannya. Semoga nanti bisa dipasang peron tinggi, karena bisa banget ya dengan space seluas itu dibangun peron yang proper.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:37 menit. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Sragen. Dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti di Stasiun Sragen sampai dengan pukul 9:53 menit. Teman-teman nggak salah dengar. Berangkat nanti harus menunggu sekitar 14 menit ke depan karena di Stasiun Sragen, kereta Gaya Baru Malam Selatan harus mengalah dengan kereta api Sancaka. Relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Walaupun armada yang digunakan Gaya Baru Malam Selatan lebih baru ketimbang kereta api Sancaka, tetap aja dari segi kelas, dari segi kasta, kereta api Sancaka itu perjalanannya lebih prioritas. Dan nanti kereta api Sancaka melintas di Sragen dengan kecepatan tinggi, batas kecepatan 120 km per jam. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini kan sudah menggunakan armada paling baru ya, kereta New Generation. Jadi memiliki kelebihan juga dibanding kereta sebelumnya. Kalau membuka tutup pintu, cukup menekan tombol aja teman-teman. Kayak gini. Pintunya bakal nutup sendiri, dan apabila mau membuka juga tinggal ditekan aja. Selain dari pintu yang sudah otomatis, di sini juga sudah menggunakan sambungan tipe akordeon yang lebih bagus lagi untuk meredam suara dari luar, dan apabila kondisi hujan lebat, airnya tidak akan masuk ke dalam rangkaian kereta ya. Dari segi sambungan utama itu ada kopler di sini ya, sebagai penyambung antara kereta satu dan lainnya. Ada juga rantai yang besar untuk pengaman tambahan. Ada selang juga untuk angin sebagai pengereman dari lokomotif ke seluruh rangkaian, dan ada paket-paket kabel di sini untuk kelistrikan dari pembangkit ke seluruh rangkaian kereta. Setelah disusul oleh kereta api Sancaka dan naik penumpang, kereta api Gaya Baru Malam Selatan meninggalkan stasiun Sragen sesuai dengan schedule pukul 9:53 menit. Sekarang ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan melintas di stasiun Solo Jebres, yang dimana stasiun ini merupakan pemberhentian bagi kereta-kereta yang menuju ke arah jalur lintas utara Semarang, Jakarta. Seperti kereta api Majapahit, Matarmaja, Brantas, berhentinya di stasiun itu. Di kota Solo ini juga terdapat 3 percabangan ya teman-teman. Bentuknya segitiga, unik banget. Ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju ke Gundi, ada dari Solo Jebres menuju ke Solo Balapan, dan juga ada dari Solo Balapan menuju ke Gundi. Terus di sana ada Masjid Syekh Zayed, salah satu masjid yang ikonik banget di kota Solo. Melintas di stasiun Solo Balapan. Kalau stasiun Solo Balapan merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi di jalur lintas selatan, seperti kereta api Argo Lawu, Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Semeru, Bima, Turangga, berhentinya di stasiun ini teman-teman. Sedangkan kereta Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti di stasiun Purwosari, yang notabene adalah pemberhentian untuk kereta-kereta eksekutif ataupun ekonomi campuran. Memasuki stasiun Purwosari. Di Purwosari ini juga ada percabangan jalur ya menuju ke Wonogiri. Nah, jalur percabangannya yang itu teman-teman, yang dilalui oleh kereta api Batara Kresna. Penumpang kereta Gaya Baru Malam Selatan yang naik di stasiun Purwosari ada sih, tapi kayaknya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Terus ini ada asap-asap ngebul dari mana ya? Ada lokomotif uap kah di jalur 1?
kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Purwosari tepat jam 10 lebih 23 menit. Penumpang Logawa juga rame ya teman-teman. Guys, bener dong, ada kereta uap ya, kereta wisata Jaladara. Kalau nggak salah relasinya dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Solo Kota, dan hanya berjalan ketika disewa aja teman-teman. Pantesan ya kok ada bau asap-asap gitu loh, keren. Berangkat lagi dari stasiun Purwosari tepat ya 10 lebih 25 menit. Keren banget. Kereta wisata Jaladara. Buat teman-teman yang penasaran seputar perjalanan Jaladara, bisa lihat di channel saya ya. Wah, itu rombongan bule semua teman-teman. Di charter sama bule. Gokil ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas eksekutif. Sudah menggunakan armada kereta eksekutif terbaru New Generation dari PT Inka keluaran tahun 2024. Dari segi desain interiornya bagus banget, cakep, simple, elegan, dan terlihat mewah. Dari segi fasilitas, di atas sini terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk pakaian di sini. Ada juga tirai yang bisa dibuka tutup ya. Lalu dari segi legroom, legroomnya ini lega banget teman-teman, bebas untuk selonjoran. Ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, lalu ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil, tapi ada ruang di sini untuk menyimpan cup, botol, dan lain-lain ya. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Gaya Baru Malam Selatan kelas eksekutif ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet pria, lalu ada toilet wanita, sudah dipisah berdasarkan gender. Kalau toilet wanita pintunya warna pink, kalau toilet pria pintunya warna biru. Kita cek dulu ya. Dari segi luas seperti ini teman-teman, udah leluasa banget ya. Lalu ada cermin yang memanjang, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini juga ada keran untuk foot washer, pencuci kaki. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, jet shower atau bidet, mengalir dengan normal juga ya. Klosetnya sudah kloset duduk. Lalu ada tombol flush, ada pegangan, dan juga ada gantungan untuk pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 6 menit. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Dan untuk penumpang yang naik dari Stasiun Lempuyangan ini rame banget, entah di kelas eksekutif ataupun juga di kereta kelas ekonomi. Hari weekday loh teman-teman, tapi penumpangnya lumayan rame untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan. Terutama di kereta kelas ekonominya ya. Namanya Jogja, setiap hari rame. Gak heran sih, kereta-kereta arah sini tuh bagus-bagus banget teman-teman. Udah banyak yang menggunakan armada New Generation. Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta ini menjadi stasiun besar yang notabene untuk keberangkatan kereta campuran ataupun juga kereta full ekonomi. Macam kereta api Bengawan, Kahuripan, Sri Tanjung berangkatnya di stasiun ini.
Kalau kereta-kereta Argo full eksekutif di stasiun Tugu depan ya, stasiun Yogyakarta. Ini ya, stasiun apa ini? Stasiun Tugu Yogyakarta. Tadi kan Lempuyangan, sekarang stasiun Yogyakarta. Oh iya ya. Disebutnya Tugu kalau sama orang-orang Jogja. Yang Malioboro itu ini kan? Iya, ini Selasar, banyak tempat-tempat buat nongkrong, angkringan, Aku pernah mandi di sini. Loh, shower locker. sini mandi aja 50. Ini kereta yang tadi nyusul di Sragen, sekarang udah mau berangkat Surabaya lagi. Penumpangnya udah naik gitu. Ini kan berarti cuma Surabaya Jogja ya? Iya, tektok terus dia. Penumpangnya akeh lagi. Doang ya, gerbong kepalanya. Iya. Gokil kan? Sancaka. Jembatan apa? Kali Progo. Sekarang ini saya mau ke kereta restorasi ya. Semoga ada kursi yang kosong. Kayak gini ya teman-teman untuk kereta restorasi di kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Armada New Generation yang dimana kursinya udah lebih banyak. Ada banyak juga kapasitas tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk makan. Berhadap-hadapan itu ada sekitar 7, berarti 7 kali 4 ditambah ada juga kursi yang berhadap-hadapan satu-satu di sana ya. Terus ada juga mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanannya. Selain itu juga di bawah ada colokan listrik. Ada 4 tuh, banyak banget ya. Yang saya suka dari kereta restorasi New Generation ini kacanya lebar banget. Sekarang ini juga saya pesen nasi sei sapi ya teman-teman, yang dimana sei sapi merupakan menu termahal di kereta. Saya mau suruh Meita untuk cobain sei sapi. Nanti gimana rasanya menurut beliau. Seperti inilah untuk nasi sei sapi di kereta. Harganya Rp55.000. Dalam satu porsinya ada satu porsi nasi, ada bayam kering, ada sei sapi dan juga sambal mata. Dari aromanya ini wangi banget ya teman-teman. Sei sapinya diproduksi oleh Dapur Jogja. Berarti baru naik banget nih. Silahkan ibu di unbox. For the first time nyoba makan makanan di kereta. Ini buat orang yang experience sama kayak aku ya. For the first time makan. Oke. Isinya cukup lumayan banyak ya. Cukup banyak nih untuk ukuran aku. Untuk pertama kali makan juga. Terus ini sambal. Ya, sambal mata. Sambal mata. Tapi agak matang, Iya. I love it. bukan yang mentah. Ini kalian tim diaduk atau dipisah? Kalau saya tim berantakan, ya mohon maaf. Berarti sama kayak Irja, harus digabung semua. Kamu tim berkumpul, Dipisah. tim berkumpul, berpisah. Ini tim berantakan. Kayak kenapa harus dipisah-pisah? Nanti kan di dalam mulut juga tergabung kan? Jadi untuk apa gitu dipisah? Ini experience bercampurnya ini malah yang Tapi good. wong Jatiman kayak gitu sih. Apa maksudnya?
Maret-maret Enggak, kan berantakan. kayak soto dicampur, Oh, iya, semuanya iya, langsung iya. dicampur. Cara makanannya mereka kan dicampur semua tuh. Ya nasi campur Diaduk. kan. Bubur juga pada diaduk kan. Iya betul. Tapi aku kalau bubur tim tergantung mood. Lagi pengen dicampur, tapi langsung sini. Oke, kita lanjutin. Lanjut. Ini langsung aku akan coba untuk for the first time ya. Seisapi. Sapinya. Coba pakai nggak original dulu ya. Original. Enak sih rasanya. Manis, khas sapi banget. Terus dagingnya juga empuk. Ada aroma asapnya. Yang terpenting makan daging itu empuk nggak sih? Jadi Iya. kalau daging nggak empuk tuh nggak enak. Terus ini tapi ada asap-asapnya, smoky gitu, enak banget. Harus dicampur semua sama Nah, nasi Kita coba pakai sambal. sambal matah yang matang. matang ini. Coba ya. Sambalnya pedas. Hati-hati ya teman-teman yang nggak ada yang pedas. Ini sambalnya pedas banget. Tendang ya. Serius, pedas banget. Kalau nggak ditolong sama nasi tadi kepedesan. Dan paling nasinya keras ya, karena nasinya kan ini dari microwave kali ya, makanya keras ya. Ya. Tapi ini masih bisa lah ya dimakan. Cuma buat orang yang nggak suka nasi keras, mungkin ini rasanya jadi agak keras. Tapi overall enak sih. Cuma sambalnya pedes, bener-bener pedes. Jadi harus ditolong dengan nasi. Kaget. Kaget gue. Pedes asin ya. Iya. Ini khas Jawa Timur ya. Cuma saya kayaknya orang Jawa Timur nggak suka pedes. Tapi ini rasanya pedes dan enak. Hati-hati aja sama sambalnya sih. Betul, hati-hati sama sambal. Di kereta restorasi juga ada musola ya. Di situ ada sendal untuk ngambil wudhu dan di sini musolanya teman-teman. Sekarang jam 12:44 ya. Awal 3 menit dari jadwal, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Gombong. Yang baru masuk ini adalah kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Semarang, terus ke arah Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, sampai dengan nanti ke Semarang lagi. Jadi rutenya memutari Jawa Tengah teman-teman. Tadi belum sempat lihat lokomotif dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Sekarang bisa dilihat sih. Walaupun nggak bisa foto dari depan ya teman-teman. Lokomotif dinasnya adalah CC206 1375 Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang ya. Lalu 206 adalah seri lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Lalu 13 adalah tahun pertama dinas di 2013 serta 75 nomor absennya dan Depo Induk CPN. Rumah dari lokomotif ini di Depo Cipinang, Daup 1 Jakarta. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti di stasiun Gombong dimulai pukul 12:47 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13:03 waktu Indonesia Barat. Karena di stasiun Gombong ini adalah jadwal disusul kereta api Gaya Baru Malam Selatan oleh kereta lain, yaitu kereta api Malabar dari arah Malang tujuan Bandung. Nanti kereta Malabar bakal lewat di jalur sini nih teman-teman.
Yang baru saja melintas itu adalah kereta api Taksaka dari Gambir tujuan ke Yogyakarta. Sekarang udah jam 13:02 dan malabarnya telat teman-teman. Harusnya 13:03 berangkat dari Gombong, tapi ini tanda-tanda malabar baru mau lewat. Itu sinyalnya udah hijau ya di sana. Ini kereta api Gaya Baru Malam sudah lambat mungkin 3 menitan. Pukul 13:06 ya, kereta api Malabar baru lewat di stasiun Gombong. Dan apabila ada kereta yang disusul oleh kereta api lain, nah kereta yang disusul itu harus menunggu kereta yang menyusul lewat di stasiun yang ada di depan. Berarti Gaya Baru Malam Selatan masih menunggu kereta api Malabar untuk lewat di stasiun Ijo terlebih dahulu. Kereta New Generation ini pintunya bisa tertutup sendiri ya, dengan dikendalikan oleh operator di kereta makan. Nah, terus setelah itu sensornya bakal mati, dan setelah sensor mati mau ditekan pun ini nggak akan kebuka ya teman-teman. Pukul 13:31 masuk di stasiun Kroya dan bertemu dengan kereta Fajar Utama Yogyakarta. Kereta api Fajar Utama Yogyakarta diberangkatkan dari stasiun Kroya. Ini nampaknya Fajar Utama Yogyakarta mengalami keterlambatan karena kereta-kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Yogyakarta lagi pada telat ya teman-teman. Efek dari pembatasan kecepatan akibat adanya anjlokan kemarin sih. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di Daop 5 ya. Dan setelah berangkat dari Kroya, nanti bakal belok ke percabangan lintas tengah. Percabangan dari Kroya Purwokerto menuju ke Cirebon.
Kereta Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Purwokerto pukul 13:54. Dan ini kereta api Sawunggali berangkat dari Purwokerto juga ya teman-teman. Kereta api Sawunggali dari Pasar Senen tujuan ke Kutoarjo. Wah, ini telat banyak nih Sawunggalinya. Harusnya jam segini udah mulai putar balik Jakarta nggak sih? Hampir jam 2 loh, baru nyampe Purwokerto. Lalu di stasiun Purwokerto juga ada pengisian air ya teman-teman. Tuh. Di sini lagi dibangun peron tinggi dan juga kanopi. Lalu di Purwokerto merupakan pusat dari daerah operasi 5. Ini di sini terang ya. Tuh. Tapi di area sebelah sana tuh agak sedikit mendung, bahkan ada sedikit gerimis juga. Sekarang ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan memasuki stasiun Bumi Ayu, dan di sini ada rel baru serta ada jembatan lama. Itu merupakan jembatan Sakalibel yang dimana ada 15 tiang. Sakalibel itu adalah singkatan dari Saka tiang, Libel adalah 15. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bumi Ayu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bumi Ayu, Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:36. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Bumi Ayu. Nah, ada beberapa orang yang turun di stasiun Bumi Ayu, nggak banyak ya. 3 orang, 4 orang lah teman-teman. Di stasiun Bumi Ayu juga lumayan banyak kereta-kereta api yang berhenti di stasiun ini. Jadi apabila teman-teman mau ke arah Jakarta, mau ke arah Jogja, lumayan banyak pilihannya. Bumi Ayu. Dalam bahasa Jawa, Ayu itu cantik, bumi ya tanah. Memang benar-benar di sini pemandangannya bagus. Terutama background sebelah sana ya teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 14:59, kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Prupuk. Ada ya yang naik dari stasiun Prupuk. Entah 3 orang apa 4 orang. Oh, itu turun teman-teman. Ada yang turun. Memang untuk kereta Gaya Baru Malam Selatan, seingat saya dari dulu berhenti di stasiun ini. Walaupun stasiunnya itu kecil ya di sana, tapi dekat dengan pusat keramaian, dekat dengan jalur provinsi juga kalau nggak salah. Dan setelah berangkat dari stasiun Prupuk, ada 2 perpecahan jalur teman-teman. Kereta Gaya Baru Malam Selatan akan berbelok ke kiri menuju arah Cirebon, dan ada perpecahan lain ke arah kanan menuju Selawi sampai dengan ke Tegal. Waktu menunjukkan pukul 15:57. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini adalah stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene campuran ekonomi. Dan di sini juga ada 2 pertemuan jalur ya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari jalur lintas tengah Purwokerto Kroya, dan ada juga jalur di sana
adalah jalur dari arah Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Dan ini adalah stasiun Cirebon Kejaksan. Nah, untuk kereta-kereta yang kelasnya tinggi, berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksan ini teman-teman. Macam kereta Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Semeru. Kalau Cirebon Perujakan tadi kan untuk kereta-kereta campuran ya, dan juga kereta full ekonomi. Dan di sini bertemu dengan kereta lain, yaitu kereta api berantas dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Blitar. Kalau kereta berantas menggunakan ekonomi integration komunikasi. Sekarang ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan memasuki stasiun Pegadaian Baru, dan ini adalah lokasi anjlokan kereta api Argo Bromo Anggrek pada tanggal 1 Agustus lalu. Jadi sekitar 3 hari yang lalu teman-teman. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18:28 ya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cikarang. Setelah ini akan berhenti di stasiun Bekasi, Jatinegara, dan juga Pasar Senen. Rencananya saya bakal turun di stasiun Jatinegara aja. Dan sebelum itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Gaya Baru Malam Selatan adalah kereta api yang melayani rute perjalanan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen dengan rute perjalanan melewati Kota Madiun, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, dan juga Jakarta.
Lalu untuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini merupakan kereta kelas campuran dengan layanan kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi. Saat ini saya duduknya di kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp530.000 sampai dengan Rp570.000. Selain itu juga ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket berkisar antara Rp410.000 sampai dengan Rp440.000. Nah, untuk perjalanan dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas eksekutif kali ini menurut saya keretanya nyaman dari segi guncangannya halus, dari segi peredam suaranya bagus, dan dari segi pendingin ruangan. Selama di perjalanan saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Overall kereta New Generation ini udah pasti nyaman banget dengan kereta eksekutif terbaik saat ini ya teman-teman. Lalu untuk perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan dalam satu hari itu hanya ada satu keberangkatan. Apabila dari Surabaya, keberangkatannya pagi hari sekitar jam setengah 7 pagi, lalu jam ketibaannya jam 7 malam di kota Jakarta. Menurut saya jamnya enak banget, pas banget, cocok banget. Namun apabila perjalanan di arah sebaliknya dari Jakarta menuju ke Surabaya di keberangkatan siang hari sekitar jam 11 siang gitu teman-teman. Overall untuk perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan kali ini seru banget ya. Karena ada beberapa momen tadi kita disusul oleh kereta api Sancaka di stasiun Sragen, lalu ada juga penyusulan dengan kereta api Malabar di stasiun Gombong, ketemu banyak kereta api juga selama transit di stasiun. Dan yang paling seru sih, prank saya berhasil ngeprangin Meita yang tiba-tiba kaget ngelihat saya join di perjalanan tripnya. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Keretanya worth it banget dengan harga termurah dari arah Surabaya menuju ke Jakarta ataupun juga dari Yogyakarta menuju ke Jakarta sudah mendapatkan armada New Generation eksekutif. Dan kereta ini kalau nggak salah menjadi kereta eksekutif New Generation dengan harga termurah ya di jalurnya. Itu aja teman-teman, sesaat lagi akan tiba di tujuan saya, stasiun Jatinegara. Jadi saya mau siap-siap dulu. Sekarang jam 18:40. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan tiba di stasiun Bekasi. Yang turun di stasiun Bekasi rame ya teman-teman. Tapi ramenya di kelas eksekutif. Mungkin kalau penumpang ekonomi masih belum kelihatan ya. Tadi yang turun di eksekutif 3 rame banget. Berhenti di Bekasi bentar, ini udah mau berangkat lagi ya. Meita, gimana nih perjalanan naik kereta pertama kali ke Jakarta? Pertama kali ke Jakarta naik kereta, mentok Dan Bandung terakhir. Keretanya kereta terbaru, menurutmu gimana? Experience-nya naik kereta terbaru ini sih nyaman ya, lumayan. Ini jarak duduknya juga lebar buat ukuran badanku. Terus dari sisi kursinya juga enak banget, meskipun di kepalanya ini bener sih kayak nggak enak kalau buat sandaran ya. Tapi overall secara looks kemudian secara kenyamanan itu masih dapat skor 90 dari 100. Kalau dengan harga 530.000 menurutmu dari Jakarta dari Mojokerto ke Jakarta gimana? Worth it banget sih, dengan harga 530 kita udah dapat fasilitas yang eksekutif kayak gini, kemudian ada mejanya, dan buat aku yang memang ada kerjaan gitu ya, jadi kita bisa nyaman kerja gitu. Kemudian kabel chargernya juga colokannya enak banget, terus makan di kantin tadi juga enak, kemudian kamar mandinya juga bersih, itu yang penting ya. Terus juga ini daerah apa sih ini, gerbongnya itu quiet banget, jadi kita tuh nyaman buat kerja. Iya. By the way, Meita nih sepanjang jalan kerja terus teman-teman. Ya Gila gimana ya Pak, ini kan di jam kerja. Jadi cocok ya sebenarnya buat orang yang Betul. lagi kerja mobile, naik kereta itu pas karena banget. bisa ngecas laptop. Yes, benar. Jadi buat Meita yang sehari ini ya kerja terus, kepake lah ya Ini fasilitasnya. cukup affordable lah pokoknya lah, daripada naik kereta yang mungkin yang lain yang harganya di atas itu pasti nyaman gitu ya, tapi untuk ukuran yang 500 ini sangat-sangat affordable dan wajib kalian coba untuk perjalanan jarak jauh, disambung kerja dan juga nyari kenyamanan, terus tempatnya juga cukup quiet gitu. Oke. Dingin juga, mantap.
Thank you, Meita. Sama-sama, have fun. Aku ya yang have fun harusnya ya. Iya. Begitulah pokoknya. Kita siap-siap mau turun Jatinegara nih. Yes, let's go. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Jatinegara pukul 18:55. Sampai juga di Jakarta, bro. Saya sedang menginjakan kaki di ibu kota. Sebagai anak rantau, saya agak terkejut. Ibu kotanya udah IKN, Bu. Apa? Ibu kotanya udah IKN. Oh iya, bener, sampai di Jakarta. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 10 jam perjalanan dari kota Madiun, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Jatinegara. Itu saja barusan perjalanan naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan Eksekutif kali ini bareng Meita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.